semangat seperti itu harus dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan yang sejati juga. Ya, dan saya hamba Tuhan yang sejati. Pendeta Stephen Tong hamba Tuhan yang sejati. Saya tahu itu, saya kenal itu. Muri Wali hamba Tuhan yang sejati. Ezra Soru hamba Tuhan yang sejati. Deki hamba Tuhan yang sejati. Ya, kita doakan supaya hamba Tuhan yang sejati melakukan tugasnya dengan baik dan benar sekalipun ada perlawanan. Nah, apa perintah firman Tuhan Bapak Ibu sekalian? Jelas, hati-hatilah, waspadalah. Itu yang kita baca tadi. Karena apa? Banyak orang datang dengan memakai namaku. Itu jelas. Ya, hati-hatilah. Saya tunjukkan lagi firman Tuhannya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan dikira kita ini kurang kerjaan. Ya. Kita datang hadir untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam imannya. Ini ya, perhatikan ini. Mujizat, dia bikin mujizat dengan maksud apa? Mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang. Nah, kalau orang sudah beralih dari Tuhan Yesus kepada kolam, bukankah itu sesat? Kalau orang beralih dari Tuhan Yesus kepada minyak urapan, bukankah itu sesat? Kalau orang sudah beralih dari Tuhan Yesus kepada air suci, air doa, tidakkah itu sesat? Bertobat kamu. Belajar teologi baik-baik. Hentikan air sucimu itu. Hentikan air doamu itu. Kalau kamu mau belajar benar-benar teologi yang benar, hentikan itu. Jangan tipu orang. Mungkinkah Anda melakukannya dengan cara tidak sadar? Itu sebabnya saya kasih tahu. Kepada timmu juga harus belajar baik-baik. Hati-hati kamu. Itulah pasal 13:23. Hati-hatilah kalian. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya itu. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan jelas. Lalu orang mengatakan bahwa sebenarnya Pak Andi Simon ini adalah salah satu dari pengkhotbah top dunia. Ya, pengkhotbah top dunia. Bukan hanya pengkhotbah top Indonesia. Ya. Saya tunjukkan kepada kalian bagaimana salah satu videonya adalah 10 pastor di dunia diberikan mujizat yang luar biasa. 10 pastor. Siapa salah satu? Saya tidak tahu apakah sudah pernah Bapak melihat ini videonya Pak Andi Simon. Ya. Dan sudah menonton ini 251.000. Ya, memang selalu banyak itu kalau Pak Andi Simon punya ini. Tadi pagi saya mendengarkan khotbahnya juga. Ya, baru berapa menit sudah langsung puluhan ribu. Nah, jadi kita bersyukur. Sekali lagi kita bersyukur. Ya, tidak ada iri dari kita. Kita doakan. Kalau saya malah berdoa supaya ribuan orang, jutaan hamba Tuhan muncul. Nah, Bapak Ibu lihat ini, 10 pastor di dunia diberikan mujizat yang luar biasa. Salah satunya ada di Indonesia. Siapa maksudnya? Andi Simon. Itulah panitianya ini. 10 pastor di dunia diberikan mujizat yang luar biasa. Salah satunya ada di Indonesia. Siapa itu? Pak Andi? Pak Andi Simon. Itulah mujizat itu. Lalu siapa lagi? Siapa lagi? Bukan hanya Pak Andi Simon kan? Salah satunya lagi adalah Benny Hinn. Wah, ini Benny Hinn. Mungkin sudah ada yang tahu, Bapak Benny Hinn berkali-kali datang ke Indonesia.
Siapa mendatangkan? Gereja-gereja karismatik. Kalau gereja-gereja karismatik, ya kalau latar belakang karismatik, mengeluh-elukannya. Saya malah mendengar untuk mendapatkan duduk di kursi paling depan, itu sudah ada tarifnya. Karena membludak orang datang. Apa boleh buat? Jemaat di Indonesia banyak yang tolol, maaf. Apa boleh buat? Jemaat di Indonesia banyak sekali yang bodoh. Tidak dididik dengan baik teologianya. Yang penting terjadi mujizat. Kan itu katanya kan. Mau dari setan nggak apa-apa. Yang penting terjadi mujizat. Nah ini adalah pembodohan dari pendeta kalau begitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang ada di YouTube ini. 43 orang. Saya tanya. Apakah Bapak Ibu hadir di Ancol itu? KKR yang di Ancol? Ya. Menurut panitia ada sekitar 500 juta yang hadir. Wow. 500 juta. Memang banyak sih. Di pantai Ancol itu. Di malam hari. Di sampingnya laut itu. Wow. Banyak sekali. Saya hadir di hari kedua. Saya hadir. Ini bukan bohong. Hadir. Ini YouTube ini. Jadi bisa dikoreksi. Hadir juga ya bersama abang ipar saya. Orang yang dikenali di Indonesia. Ya Brigjen Polisi Purnawirawan Togar Sianipar. Halo polisi. Nah kalau Bapak aktif di TV mendengar itu Brigjen Togar Sianipar yang jago nyanyi itu. Dia adalah Pariban daripada istri saya. Pariban kandung. Tapi karena dijadikan mantu sama mertua saya. Maka dia menjadi abang saya. Ya. Mengapa kami hadir? Ada keperluan kami. Karena pada malam itu juga amang borunya istri saya, ya, tadi saya panggil Luda dong ya, yang sudah lumpuh lama sekali, pengen mengalami kesembuhan dari Benihin. Di hari kedua kami melihat, saya menyaksikan, dan Brigjen Togar Sianipar juga mengatakan, kok aneh Bapak Billy, saya Bapak si Billy dipanggil, berdoa. Habis itu berdoa penyembuhan. Habis itu khotbah lagi, ngoceh lagi. Berdoa penyembuhan, ngoceh lagi. Lalu di mana yang sembuh katanya? Ya mungkin dia coba-coba, belum terjadi. Ya memang penyembuhan itu kan nggak bisa sesukanya Pak Benihin Pak. Saya bilang, Bang. Jadi mungkin dia berdoa, semoga Tuhan mengerjakan. Tapi kemudian setelah kira-kira 2 jam berdoa ngoceh, muncul orang dari keramaian. Ya, katanya dia lumpuh, ya, jadi dia keluar dari wheelchair, apa itu, kereta sakit itu, ya. Puji Tuhan kalau begitu. Tetapi saya curiga. Lalu kenapa memburu kami tidak sembuh? Oh, jawabannya tentu tidak semua orang Tuhan sembuhkan. Tergantung kedaulatan Allah. Betul. Lalu yang sembuh itu ya Tuhan mau menyembuhkan. Kira-kira begitu. Tapi saya curiga. Benar nggak sih itu? Saya dengar, saya amati, saya kembangkan kepekaan rohani. Dan bagaimana dengan nama baru saya itu? Sampai hari terakhir. Kalau nggak salah 4 hari apa 5 hari itu. Tiap malam datang, pulang ke hotel. Hotel di Ancol juga. Hari kedua datang, pulang ke hotel. Didorong begitu repot tuh sama istrinya dan keluarganya. Dan berapa mahal itu bayar itu. Hasilnya gimana? Tidak ada kesembuhan. Dan beberapa hari kemudian saya dengar meninggal dunia. Ketika saya mendengar meninggal dunia, saya bilang, aduh sedih sekali. Saya berkata kepada istri saya maklum sih dia meninggal dunia. Karena apa? Loh, saya aja cuma 1 hari datang sama Bang Togar. Kami udah sakit perut, udah masuk angin, pusing.
Apalagi dia udah sakit, datang bermalam-malam, ya meninggallah. Nah, bagaimanakah sebenarnya ya Benny Hinn itu? Apakah dia benar? Ternyata memang terbukti nggak benar kok, Bapak Ibu. Ini bukan fitnah. Jadi yang dikatakan dalam YouTube tadi, ya, yang kita lihat tadi, 10 pendeta besar di dunia yang bisa mengadakan mujizat. Salah satunya ada di Indonesia. Nah, salah satunya Benny Hinn. Nah, bagaimana dengan Benny Hinn ini? Nah, sudah terbukti, baca di koran-koran. Bagaimana, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa belajar ini. Saya tunjukkan dulu ya. Saya tunjukkan. Jadi 10 pendeta besar, tadi udah kita lihat ya, ada di Indonesia, salah satunya katanya 10 pendeta besar di dunia yang mengadakan penyembuhan. Ya. Oke, lalu kita lihat lagi, salah satunya adalah Benny Hinn. Nah, itu dia. Dan ponakannya sendiri menyaksikan, Kosti Hinn namanya. Ya, mohon maafkan, saya turunkan dulu ini. Kadang-kadang kursor saya bermasalah, agak susah dia diturunkan. Kita akan melihat seorang pendeta besar yang diakui hebat dalam video tadi dan menyatakan salah satunya ada di Indonesia. Dan termasuk dari 10 itu adalah pendeta Benny Hinn. Sekali lagi, pendeta Benny Hinn. Sekali lagi, pendeta Benny Hinn. Maka kita lihat sekarang, inilah pendeta Benny Hinn. Ya, saya sudah ketemu. Inilah pendeta Benny Hinn. Mungkin sudah ada yang tahu ini. Pendeta Benny Hinn. Ya. Ada juga yang lain, gambar-gambarnya. Nah, ini juga pendeta Benny Hinn. Bikin mujizat macam-macam ini. Ya. Saya akan tunjukkan melalui foto-foto. Nah, inilah Kosti Hinn. Ini Kosti Hinn. The Insider. Tales from Inside Benny Hinn Ministry. Ya, jadi pendeta Kosti Hinn mengakui bagaimana angkelnya, tulangnya, pamannya berkata dia penipu. Ya, ini pendeta. Makanya ketika dia katakan Anda penganut teologi yang sukses ya, dia bilang memang angkel saya, tapi saya tidak. Ya, kita lihat lagi. Nah, inilah lihat ini Benny Hinn melakukan penyembuhan di atas mimbar. Nah, ini lihat ini. Orang angkat tangan bersorak-sorai. Bisa 20-30 orang di panggung tergeletak. Dan katanya sembuh. Ini prakteknya ini. Jadi perhatikan. Lalu lihat lagi fotonya yang lainnya. Jadi kita jangan ada fitnah di antara kita. Lihat ini. Lautan manusia. Berapa banyak ini? Lautan manusia yang mendengarkan Benny Hinn. Ya. Lalu lihat lagi nih. Nah, ini berebut memegang tangannya. Ya, berebut memegang tangannya. Nah, lihat ini. Wah, ini luar biasa ini. Encounter dengan kuasa. Bapak Ibu bisa melihat sih nanti. Nah, lihat ini. Di panggung ini. Orang ini tiba-tiba terpelanting di panggung. Lalu ini juga
Nah, lihat ini udah rebah dia. Udah rebah. Ya. Lalu ada timnya langsung memegang dia. Ya, puji Tuhan untuk semua yang sudah hadir. Jadi tolong Bapak Ibu perhatikan ini, ya. Jangan kalian memaki-maki. Jadi salah satu yang dipuji oleh panitia itu, yang katanya 10 penyembuh terbesar di dunia ada di Indonesia, yaitu timnya Pak Andi Simon mengatakan, ya salah satunya adalah Benny Hinn. Nah kalau Benny Hinn bisa begitu, ya, ini lihat ini, orang lumpuh ini, katanya sudah berjalan. Ya. Orang lumpuh. Nah kalau lihat semua ini, ya ini lihat ini, Benny Hinn di sana dari kejauhan. Di panggung udah banyak. Ini ratusan ribu orang di sini. Jadi langsung bisa dilihat sebentar lagi. Bapak Ibu perhatikan nanti di YouTube. The Insider, Tales from Inside Benny Hinn. Ya. Jadi kebohongan yang ada di belakang. Nah inilah Costi Hinn. Bagi yang mengerti bahasa Inggris. Benny Hinn is my uncle, but prosperity preaching is not for me. Ya, dalam tabloid Christianity Today. Jadi paman saya itu betul Benny Hinn, tetapi saya tidak menganut khotbah kemakmuran. Ini fotonya, bisa Bapak Ibu kalau bisa berbahasa Inggris, makanya belajar bahasa Inggris yang bagus. Costi Hinn is a pastor at Redeemer Bible Church in Gilbert, Arizona. He is the author of God, Greed, and Prosperity Gospel. Itu dia. Nanti bacain bagaimana dia menyingkapkan pamannya yang kacau. Ya. Lalu kita lihat lagi. Apa dikatakan di sini? Ada lagi videonya mengatakan, itu semua kebohongan. Nah ini nanti Bapak Ibu dengar nih. Ya. Do miracle happen at Healing Crusade? Inilah wawancara kepada Costi Hinn. Ya. Tidak lama kok, cuma 2 menit 27 detik. Ya. Jadi salah satu yang dipuji, yang dikatakan 10 penyembuh besar ada. Salah satunya adalah Benny Hinn, sudah terbukti penipu. Ya, jadi di sini, di video ini nanti Bapak Ibu dengar, waktu dia ditanya, kamu hadir nggak dalam KKR penyembuhan tulangmu? Hadir, paman saya itu. Lalu apa yang terjadi? Ya itu kebohongan. Lalu wawancara berkata, masa kebohongan? Kamu tidak lihat bagaimana orang dari kursi roda itu, mereka lepas kursi rodanya, lalu mereka bisa berjalan. Tahu nggak apa dia bilang apa? Nanti dengar. Dia mengatakan, loh, Anda tidak tahu bahwa di setiap KKR sudah disediakan di belakang panggung itu kursi roda. Nah yang ngomong ini Costi Hinn. Di setiap KKR sudah disiapkan kursi roda. Itu sebabnya kalau Anda panitia, Anda akan tahu jenis kursi rodanya di mana-mana sama. Itu dia. Atau kalau misalnya nanti terjadi KKR di bandara, itu ada sama. Lalu kemudian pewawancara bilang, loh jangan gitu dong. Anda itu mencurigai paman Anda. Udah jelas ada hasil analisa dari dokter dan hasil uji klinis. Dan dikatakan yang tadinya lumpuh berjalan. Dan tadinya buta melihat. Nah, gimana Anda menjelaskan itu? Apa kata Costi Hinn? Mohon maaf. Beberapa dokter juga dibayar oleh uncle saya. Mohon maaf, beberapa dokter dibayar oleh uncle saya untuk memberikan laporan palsu. Nah, dokter juga bisa dibayar kan? Tapi dokter beneran nggak akan bisa dibayar. Dan I challenge you katanya, saya menantang Anda. Jikalau Anda punya keluarga benar-benar sakit, lumpuh, pergilah Anda ke belakang panggung. Katakanlah,
saya mau membawa keluarga saya. Dia benar-benar lumpuh untuk didoakan oleh Benny Hinn. Maka apa yang terjadi? Anda akan diusir karena tidak ada penyembuhan seperti itu di sini. Itulah kalimat Kostihin. Ya, terima kasih, ada di antara kalian sekitar 51 orang. Ya. Puji Tuhan. Nanti kalian menyebarkan kebenaran. Ya. Nah ini saya baca ya. Gaya hidup. Ya. Growing up in the Hinn family empire. Wow. Jadi saya dibesarkan di dalam keluarga. Dibesarkan dalam keluarga semacam kerajaan, kekaisaran keluarga Hinn. Family empire was like belonging to some hybrid of the royal family. Jadi kami seperti masuk ke dalam keluarga kerajaan, royal family, and the mafia. Tapi mafia juga dia bilang. Our lifestyle was lavish. Our loyalty was enforced, and our version of the gospel was big business. Jadi dikatakan versi kami terhadap Injil itu adalah bisnis besar. Maka tidak heran ketika ke Indonesia juga Benny Hinn kaya raya luar biasa. Nah orang-orang karismatik yang membawanya itu orang-orang yang sangat bodoh. Memang nggak ngerti teologi, apalagi kalau dia kebagian. Tentu mohon maaf tidak semua gereja karismatik seperti ini. Tidak semua, sekali lagi. Kita puji Tuhan, kita hormati pendeta-pendeta karismatik yang juga setia. Meskipun teologianya tidak bagus, mereka ngaku, Pak Sagala, teologi saya tidak bagus, tapi saya belajar. Dan berapa kali pendeta-pendeta seperti ini datang ke training-training atau seminar saya. Saya lanjutkan. Though Jesus Christ was still a part of our gospel. Nah ini dikatakan, Yesus Kristus memang masih bagian dari Injil kami. Tapi dikatakan he was more of a magic genie than the King of Kings. Nah, tapi dikatakan apa? Dia itu bagaikan pembuat mujizat aja, bukan raja segala raja. Ya, rubbing him the right way by giving money and having enough faith would unlock your spiritual inheritance. God's goal was not his glory, but our gain. Lihatin. Jadi tujuannya katanya bukan kemuliaan Allah, tetapi untung. His grace was not to set us free from sin. Anugerahnya bukan membebaskan orang dari dosa, but to make us rich. Tetapi membuat kita kaya. The abundant life he offered was not eternal. It was now. We live the prosperity gospel. Nah ini dia. Jadi hidup yang dikatakan berkelimpahan, Yohanes 10:10 itu, bukanlah hidup kekal. Ya, tetapi hidup sekarang, kita hidup dalam kemewahan. Nah dia berkata, my father pastored a small church in Vancouver, British Columbia. Ya, jadi saya baca aja terus ya. During my teenage years, he would travel nearly twice a month with my uncle Benny Hinn. Ya, jadi katakan di sini dalam masa remaja saya, ayah saya akan travel setidaknya dua kali sebulan menemani uncle saya. Prosperity theology paid amazingly well. Jadi teologi kemakmuran dibayar luar biasa katanya. Akibatnya apa? We live in a 10,000 square foot mansion. Wah. Kami tinggal di area 10.000 meter kubik. Ya, mansion. Ya, itu perumahan megah itu kan kalau mansion kan. Guarded by a private gate. Ya, jadi dijaga dengan gerbang khusus. Drove to Mercedes-Benz vehicles. Mengendarai dua Mercedes-Benz
Lalu dikatakan vocation wah ini nggak usah saya teruskan ya. Jadi katakan begitulah hidup kami. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi kalau mau. Nah, inilah yang saya sebut tadi. Nanti Bapak Ibu baca. Do miracle happen at Healing Crusade Scotland? Dia berkata no. Yang adalah tipuan. Ya, tipuan, tipu muslihat. Ya. Kasihan ya, kasihan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sudah benar-benar terjadi. Nah, inilah Benny Hinn tadi. Oh, senyum dia, pendeta ini. Nah, kalau pendeta Benny Hinn salah satu dari 10 pembuat mujizat besar itu sudah terbukti penipu, bermasalah hukum karena menggelapkan pajak ya di Amerika, dan dia dituntut cerai oleh istrinya sendiri. Nah, siapa di Indonesia juga bisa terjadi, bukan? Kecuali Bapak Ibu berkata, oh nggak mungkin terjadi di Indonesia. Indonesia semua pendetanya bagus, anak-anaknya juga bagus, nggak ada yang narkoba. Anak-anaknya juga bagus, sepatunya juga ikut pendeta dia. Kok tiba-tiba sepatu sih? Saya jadi ingat pendeta yang sepatunya ditaruh di atas di atas meja. Bukan maksudnya mau mengatakan itu sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kembali kepada akun yang mengatakan 10 pendeta besar dengan karunia penyembuhan. Sekali lagi, 10 pendeta besar dengan karunia penyembuhan ada di Indonesia. Salah satunya Benny Hinn. Kita doakan tidak termasuk yang disebut tadi itu. Tidak termasuk. Kita doakan. Ya, ini. Kita doakan. 10 pastor di dunia diberikan mujizat yang luar biasa. Salah satunya ada di Indonesia. Apa maksud panitia? Ya, ini akun Sanggara TV. Apa maksud Anda mengatakan ini? Mau mengatakan apa? Bahwa Pastor Andy Simon hebat? Silakan. Dan salah satunya yang di sini siapa? Kalau video ini diikuti, salah satunya adalah Benny Hinn. Dan Benny Hinn penipu. Ponakannya sudah bilang. Nah, apakah saya sedang berkata Andy Simon itu penipu? Tidak. Tidak. Maafkan. Yang saya katakan adalah apa? Jikalau Benny Hinn salah satu dari 10 itu sudah terbukti menipu, doakanlah supaya Pastor Andy Simon jujur benar